buat yang teman-teman Instagram, ya kalian perlu untuk menonton kelanjutan dari Instagram Live kita, karena ada hal-hal yang sangat menarik yang tadi belum dibahas di Instagram, kita akan bahas kali ini, kupas tuntas dengan Feli, tentang hal relationship. Nah, penasaran kan? Langsung aja kita langsung kepoin Feli. Menurut pandangan seorang Feli, itu seorang pria yang bisa menjadi pasangannya atau seorang calon yang ideal, itu harus gimana sih? Nah, yang tadi belum ditanyakan di Instagram adalah, seandainya Feli dikasih kesempatan untuk mengulang apa yang ingin diulang, Fel. Apapun itu. Come on, lebih baik tidak menikah kalau menurut saya daripada menikah dengan orang yang salah. Oke. Sudah, oke? Oke, kita akan mulai acara pada malam hari ini. Nah, dalam obrolan santai memberkati sesama. Sebenarnya acara ini adalah acara yang perdana, dan nanti kita akan sedikit bincang-bincang kenapa kok sampai ada acara ini, dan apa yang melatar belakangi acara ini. Jadi saya akan cerita singkat sebelum kita akan ngobrol-ngobrol dengan Feli, yang sudah gabung bersama dengan kita pada malam hari ini. Latar belakang kenapa kok ada OSMA ini adalah karena berawal dari kerinduan saya untuk berbagi, karena saya percaya setiap dari kita pasti punya hal yang atau pengalaman hidup yang bermanfaat, dan kalau dari pengalaman hidup itu kita bagikan pada orang lain, tentunya akan boleh menjadi berkat buat sesama. Pengalaman hidup yang berharga yang kita miliki tentunya jangan cuma di-keep untuk diri kita sendiri. Alangkah baiknya kita bisa bagikan untuk orang lain. Siapa tahu kita pernah melalui momen-momen yang mungkin teman-teman kita di luar sana saat ini sedang lalui, sedang hadapi, dan mereka masih butuh support dari orang lain. Mereka lagi struggle, harapannya dengan obrolan santai memberkati sesama ini, kita bisa menguatkan mereka, bisa memotivasi mereka, menjadi inspirasi buat mereka. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ngobrol dengan Ferry. Halo, Fel. Halo. Halo, gimana kabarnya nih? Baik, luar biasa, Dre. Baik ya, wah, Ya. puji Tuhan. Andre Ini kelihatan gimana? fresh banget ya, kelihatan. Puji Tuhan, baik juga. Ini Felix kelihatan fresh banget, siap ini untuk diwawancara ini ya. Habis mandi, Dre, habis mandi. Habis mandi ya, oke. Iya. Boleh langsung kita perkenalan. Nama lengkapnya siapa nih? Iya, teman-teman, perkenalkan, nama saya Felicia Utomo, temannya Andre Guna. Oke, singkat, jelas, padat ya. Terus kemudian nama panggilannya siapa? Teman-teman biasanya manggil saya Feli sih. Feli gitu. Feli. Oke. Mm-mm. Nah, Feli sekarang domisilinya di mana? Saya posisinya di Surabaya. Di Surabaya. Oke. Mm-mm. Kemudian sekarang boleh tahu kerja, kuliah, atau Oke, dari muka saya pastinya kelihatan ya, Dre ya. Saya sudah kerja. Saya kerja di bidang ekspedisi dan juga ada trading kecil-kecilan di hasil bumi. Seperti itu. Menarik ya. Oke, kemudian boleh tahu nggak kira-kira Feli ini berapa bersaudara? Saya 4 bersaudara. Jadi saya ini punya 3 adik. 3 adik yang cakep-cakep. Jadi 2 laki-laki dan 1 perempuan. Oke, kemudian mereka semua sekarang di Surabaya juga ya? Iya, semuanya di Surabaya. Dan puji Tuhan kebetulan kita satu rumah, jadi nggak ada yang terpisahkan. Oke, terus kira-kira saat ini kan sudah bekerja nih ya. Kira-kira corona ini berpengaruh nggak sih dalam pekerjaan, atau ada perubahan yang perlu disesuaikan ketika ada pandemi ini? Puji Tuhan ya, meskipun sempat ada rada sepi juga, tapi Tuhan masih berikan berkat sih yang cukup gitu buat kita sekeluarga. Kayak gitu. Oke. Ya, masih puji Tuhan ya, masih dicukupi ya. Nah, kemudian kita mau sedikit pertanyaan lebih dalam lagi ini. Waduh, saya takut nih. Kira-kira moto hidupnya Feli ini apa sih kalau boleh tahu? Pertanyaan pembuka sudah berat nih, Dre. Moto. Kalau moto yang rohani-rohani ya. Moto yang rohani sih, quotes-nya Mother Mary itu loh, yang aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dari quotes itu aku merasa kayak kita itu diajak untuk selalu berserah gitu
sama kehendak Tuhan. Meskipun kita punya free will ya, tapi tetap apa-apa itu andalkan Tuhan dan percaya kalau Tuhan itu pasti sediakan yang terbaik buat kita. Amin. Wow, tentunya nggak mudah ya. Ketika kita mengatakan terjadilah padaku menurut perkataanmu, tentu kalau misalkan yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita itu bukan sesuatu yang mudah untuk diterima, betul nggak? Betul, Mungkin Feli ada betul. pengalaman ketika memiliki moto seperti itu atau latar belakang apa yang membuat Feli itu memiliki moto seperti itu, begitu percaya gitu loh sama rencana Tuhan. Oh, sebenarnya saya juga berproses sih, Tre. Jadi makanya dengan berproses ini, makanya gini, saya itu orangnya tipenya yang suka in control gitu. Jadi apa-apa itu sebisa mungkin saya pegang kendali lah, supaya meminimalisasikan sesuatu hal yang nggak baik yang bisa terjadi. Jadi dari situ kadang kalau semuanya mau dikontrol tuh terus terang ya, kadang-kadang juga capek. Dan juga terkadang kecewa kalau sesuatunya itu nggak jalan sesuai dengan yang dikehendaki. Oleh sebab itu, ya kita butuh Tuhan sih. Jadi dengan adanya Tuhan itu kita berusaha untuk mengikhlaskan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol gitu. Dan lebih damai sih dengan adanya berserah itu pada Tuhan. Gitu. Kalau Andre sendiri motonya apa ya? Iya. Lah ini teman-teman pasti bertanya-tanya, ya kok balik bertanya. Jadi dalam episode pertama ini ada bonusnya. Bonusnya adalah si narasumber yaitu Feli pada malam hari ini tuh dibebaskan untuk memberikan pertanyaan kepada saya. Terima kasih banyak, Pak. Next-nya belum tentu ya. Sama-sama. Jadi kalau moto hidup saya itu dari dulu sih sebenarnya ora et labora. Jadi berdoa dan bekerja. Tidak bisa salah satu, harus dua-duanya secara seimbang kita lakukan. Gitu. Sederhananya demikian, Fel. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Kemudian kita mau ke kehidupannya Feli nih. Kira-kira Feli ini pada saat sekolah itu seperti apa sih? Ada pengalaman yang berkesan nggak waktu sekolah gitu loh, untuk diceritakan atau dibagikan sama teman-temannya? Waktu sekolah itu, waktu kapan nih, Tre? Karena saya dapat bocoran dari seseorang yang dulu pernah satu sekolah sama Feli. Dia mengatakan kalau Feli ini orangnya rajin dan berprestasi, bahkan juara di sebuah sekolah yang benefit di Surabaya ya. Jadi, wow, berarti Feli ini luar biasa waktu sekolahnya. Ada yang bisa diceritakan? Oh, kayaknya kalau dari hints kamu, kayaknya itu masa-masa SMA ya, Tri ya? Saya asumsikan seperti itu ya. Oke. Dulu waktu SMA itu aku orangnya introvert banget. Diam banget. Jadi kadang mau tanya sama guru aja takut gitu. Nggak percaya diri gitu. Masa sih? Iya. Jadi ditunjuk. Jadi bisa ditunjuk mewakili kelas gitu. Untuk suatu acara gitu nggak berani. Bener-bener nggak berani. Saking takutnya mungkin saya bisa hari itu bolos nggak masuk sekolah. Karena takut. Oh iya? Takut. Iya, beneran. Nah, terus... Wow. Jadi, terus kemudian? Terus waktu SMA itu ada pengalaman mungkin ya salah satu pemicu ya, kenapa saya tiba-tiba bisa berubah jadi ekstrovert kayak gini. Dulu waktu SMA itu saya pernah dibully sama satu teman kelas gitu. Teman-teman ya? Ya, satu teman kelas gitu, yang mengajak yang lainnya untuk tidak ngajak saya ngobrol waktu itu. Tapi saya nggak ngerti sih waktu itu. Sebenarnya apa yang membuat mereka itu sampai membuli Feli ya? Apanya yang mau dibully gitu loh? Ya, pertamanya sih saya nggak ngerti ya, maksudnya nggak ngerti, nggak sadar kalau saya dibully, saya nggak tahu. Cuman saya ngerasa, kenapa ya kok teman-teman itu rasanya kayak dingin gitu sama saya. Terus suatu saat itu ada satu teman yang ngajak saya masuk gengnya. Jadi dulu waktu SMA itu masa-masa labil ya, Tri ya. Jadi ngegeng kayak gitulah. Ya saya disuruh ikut gengnya dia, terus dia ngomong, Fel sebenarnya teman-teman kelas itu diberitahu loh nggak boleh ngomong sama kamu, ngajak kamu ngomong. Sama siapa? Sama itu, si A, si Apel gitu ya. Oh gitu. Kenapa ya? Perasaan aku nggak pernah berbuat salah atau apapun. Ya alasannya mungkin ini gitu. Saya sensor ya, alasannya ini, gitu. Oh ya wes itu. Setelah tahu alasannya itu, saya jadi merefleksikan diri saya sendiri. Oh sebenarnya alasannya karena sebenarnya simpel sih. Karena dianggap saya ini prempong, Dre. Tahu nggak prempong? Apa itu prempong itu? Prempong itu
julukannya Putri Kampung. Jadi memang saya itu memang aslinya memang dari desa sih, dari Kediri. Jadi Oh, sebentar. Berarti dulu SD-nya di mana? SD-nya di Kediri. Kediri. Terus Kemudian SMP? SMP pindah Surabaya, SMA Surabaya, iya. Kuliahnya? Oh di Singapura. Oh, di Singapura. Mm-mm. Oke, kembali ke masa SMA ya, karena masa SMA Oke. ini paling berkesan ya. Jadi, silakan Oke. terus lanjut. Jadi dianggap itu saya itu cuma modal tampang. Padahal tampang saya waktu SMA juga pas-pasan sih. Pas-pasan banget. Jadi nggak tahu apa yang perlu di show off kan gitu. Dari situ saya mikir, oh saya nggak mau dianggap cuma modal tampang aja. Di situ saya rajin belajar. Itu yang memotivasi saya sehingga saya bisa dapat ranking waktu di kelas waktu itu. Nah, karena saya dapat ranking 1, akhirnya dia jadi baik-baik ke saya, minta diajarin. Seperti itu. Akhirnya kita bersahabat baik lagi gitu. Oh, jadi semacam blessing in disguise ya. Jadi Betul. karena hal itu justru yang memotivasi Feli sampai akhirnya juara waktu SMA. Iya, Nah, motivasi. Kemudian motivasi. Nah, kemudian berarti titik baliknya dari introvert menuju ekstrovert itu pada saat SMA atau pada momen yang lain? Sebenarnya itu yang memicu saya untuk bisa lebih berani stand up for myself gitu. Dan ketika waktu kuliah itu kan ketemu saya kan di Singapura kuliahnya. Jadi ketemu banyak teman-teman dari beda kota, beda pulau, beda negara. Aduh, pokoknya semuanya multicultural lah bagi saya. Di situ saya belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan baru yang mana setengahnya memaksa ya, mendorong saya itu untuk keluar dari comfort zone saya. Saya harus berani untuk berbicara di depan publik, terus menjadi seorang tim leader dalam suatu kelompok atau organisasi. Nggak tahu tiba-tiba bisa jadi ekstrovert gitu, nggak tahu juga kenapa. Karena keadaan ya, itu yang memaksa kita untuk keluar ekstrovertnya gitu. Nah, betul. Kira-kira boleh share dikit nih, pengalaman kan waktu SD, SMP, SMA itu mungkin masih bersama dengan orang tua, betul ya? Jadi tinggal bersama dengan orang tua pada saat SD, SMP, SMA, kemudian waktu kuliah justru ke luar negeri, ke Singapura. Itu akhirnya Feli tinggal sendiri, tidak bersama dengan orang tua. Mungkin bisa dibagikan waktu awal-awal bagaimana, kemudian suka duka yang dialami apa, apalagi di negara orang, yang tidak seperti di negara kita sendiri Indonesia ini, kira-kira pengalamannya bagaimana? Waktu penyesuaian diri itu bagaimana dan suka dukanya apa nih studi di negara orang? Oke, jadi waktu dulu di Singapura itu benar-benar sendirian ya, kan memang adik-adik juga masih SMA, SMP, terus papa mama juga di Indonesia. Memang banyak waktu untuk beradaptasi dengan bertemu dengan berbagai macam karakter orang yang sebelumnya dulu tuh mungkin saya di dalam kandang, di dalam sangkarnya papa mama itu aman. Nah, tapi keluar dari sangkar itu semuanya harus ngurusin sendiri kan, itu sesuatu experience yang pertama. Jadi buka account bank sendiri, pergi sekolah sendiri, terus ngurusin keuangan sendiri dan lain-lain. Dan di situ saya bersyukurnya sih ketemu banyak teman-teman yang baik hati. Dan di Singapura juga saya ketemu sama sahabat-sahabat saya. Dan di situ juga saling bantu ya, Dre. Dan juga kalau misalnya ada masalah gitu, dulu pernah ada, jadi inget itu, ibu kos. Jadi ibu kos saya itu Singaporean. Nah, si Anti ini memang karakternya itu susah-susah gampang. Jadi karakternya memang very firm ya, kolerik banget. Dan di situ saya belajar sih pengalaman menghadapi gimana sih caranya dealing with yang menurut saya sih difficult person gitu. Tapi puji Tuhan sih maksudnya kalau kita tetap positive thinking sama seseorang ya lama-lama orang yang galak pun akan bisa berubah jadi baik gitu sama kita. Itu kagetnya sih. Jadi respon kita itu mesti tetap konstan gitu meskipun orang itu kita menganggap orang itu gimana tapi kita tetap coba positive thinking gitu sih. Oke, kemudian itu pengalamannya. Dukanya apa nih, Vel? Kalau boleh tahu. Duka dulu sebelum suka ini ya. Duka apa ya? Dukanya mungkin homesick atau ya. Jadi waktu itu aku di Singapura itu aneh. Sekolah saya itu
nilai kelulusan kita itu dinilai dari exam, dari ulangan, yang mana ulangannya itu setahun sekali. Jadi kalau misalnya ulangannya setahun sekali ulangan itu 3 jam. Jadi selama 3 jam, kalau kamu fail atau kalau kamu sakit dan kondisimu nggak fit, nggak bisa ngerjakan dengan bagus, dan nilaimu jelek, kamu harus ngulangin setahun lagi. Jadi nilainya tuh bener-bener exam based banget. Jadi waktu itu aku sempat setahun ya. Jadi 1 tahun lanjut Bukan 1 tahun semester ya berarti berikutnya. ya? Setahun. Oh, berarti sistemnya beda ya dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan biasanya semester. Berarti di sana sistemnya setahun waktu itu. Iya. Jadi setahun lanjut setahun lagi kayak gitu. Nah, waktu itu waktu exam itu aku sakit panas. Jadi nggak bisa belajar. Jadi sebelumnya tuh hari-hari sebelumnya tuh nggak bisa belajar. Terus kepalanya pusing dan harus tidur. Jadi teman-teman saya tuh sudah belajar banyak gitu sampai chapter ini. Saya tuh belajarnya masih baru sampai chapter awal-awal aja dan nggak kuat. Di situ tuh saya benar-benar down banget sih. Nggak bisa bayangin cuman gara-gara sakit panas nanti ngulang lagi gitu. Nah, tapi di situ banyak support sih. Jadi overall oke, lulus. Puji Tuhan ya, akhirnya lulus juga. Kemudian, itu kan tadi dukanya. Mungkin karena kalau di rumah kan ada yang ngerawat, yang dekat dengan papa mama. Jadi kalau sakit kan apa-apa mudah untuk dirawat. Tapi kalau di negara orang, itu kan jauh dari orang tua. Belum tentu juga orang tua dengan mudahnya untuk mengunjungi kita, untuk membantu ketika kita sedang sakit di luar negeri. Nah, kemudian itu tadi dukanya ketika studi di luar negeri. Sekarang, apa sih sukanya untuk studi di luar negeri gitu, negara orang? Notabene Singapura ini seperti yang kita tahu, seperti senternya di Asia Tenggara, seperti banyak pusat-pusatnya ujung-ujungnya menuju ke Singapura. Gitu. Apa sukanya, Vel? Sukanya ya, yang paling berkesan adalah pertama saya ketemu sahabat-sahabat baik saya, 3 orang, Cindy, Devina, sama Diana. Sampai sekarang kita masih keep in touch. Nah, dan yang kedua adalah saya punya kesempatan untuk mengurusi sebuah event global. Jadi global forum gitu, yang mana didatangi oleh banyak speakers dan juga banyak pebisnis seluruh negara. Jadi kumpul jadi satu di Singapura. Nah, di sana saya mewakili sebagai yang manage itu event student chapter-nya. Jadi anggapannya volunteer gitu loh, sama teman-teman satu organisasi untuk manage itu event supaya berjalan dengan lancar. Di sana ketemu banyak, orang-orang yang sangat menginspirasi sih, senang banget. Berarti acaranya untuk internasional gitu, seperti semacam seminar gitu. Iya. Wow, itu pada acara itu kira-kira yang datang berapa banyak itu? Pasti banyak ya? Seingat saya sih 500 lebih. Wow. Menarik banget ya. Pasti pengalamannya nggak terlupakan ya. Sangat tidak terlupakan. Berkomunikasi dan Iya. Ya. Jadi buat teman-teman yang kepingin studi ke luar negeri lah, ini ada tantangan baru ketika kita istilahnya kayak melanglang buana ke negara orang, itu kita bisa seperti lebih belajar mandiri, skill kita bertambah, terus pengetahuannya, wawasannya bertukar pikiran dengan orang-orang dari negara-negara lain. Iya, Vel, kan waktu studi kan pasti ada dari negara lain kan, nggak cuma dari Singapura dan Indonesia kan? Iya, benar. Ada dari negara mana aja tuh kalau setaunya Feli yang kira-kira sama-sama studi di situ? Dari Vietnam, dari China, Korea ada. Dari mana ya? Thailand juga ada. Jepangnya sedikit. Tapi mereka semua komunikasinya menggunakan bahasa Inggris ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih kira-kira waktu kuliah itu di Singapura, nama university-nya apa? Singapore Institute Management University. Ambil jurusan? Bisnis. Bisnis, oke. Pas banget ini ya dengan performanya Feli, itu kelihatan banget kalau dari orang bisnis, dari latar background bisnis. Gitu, Oke, kemudian kita ke pertanyaan berikutnya. Iya, kelihatan banget sih dari outlook-nya itu sudah kayak packaging-nya bisnis. Packaging. Kalau Andre sendiri jurusan apa ya?
Oh, ya kan ini kan kalau di episode berdana ini jadi saya juga ditanya. Kalau saya sih dari dulu memang waktu sekolah itu kepinginnya jurusan bisnis juga, manajemen bisnis. Entah kenapa dari dulu itu suka aja yang namanya manajemen bisnis. Akhirnya waktu sekolah memang benar-benar jurusannya ketika kuliah yang dicari itu saya ambil manajemen bisnis di WM Surabaya. Gitu, Vel. Packagingnya juga bisnis Lanjut nih kamu. Iya. Bisnis santai ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh ya, teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh tulis di kolom komentar di Instagram langsung sekarang. Nanti kalau kita ada kesempatan bertanya, kesempatan untuk menjawab, kita akan mencoba untuk menjawab. Selamat datang bagi yang baru bergabung semua. Welcome to Osma. Salah ya. Obrolan santai memberkati sesama. Saat ini kita bersama dengan Feli dari Surabaya. Dia juga sedang berbisnis juga dan ada juga bermain trading juga. Dia background-nya saat ini bekerja. Kita mau belajar pengalaman hidupnya apa sih, life changing dalam hidupnya apa yang dia miliki sampai dengan saat ini. Nah, kita boleh tanya-tanya sama Feli. Kalau teman-teman ada yang mau tanya, silakan tulis di kolom komentar di Instagram. Nanti kita akan berusaha untuk menjawab kalau waktunya masih ada. Oke, pertanyaan lanjutnya untuk Feli. Fel, kira-kira hal apa yang terpenting buat hidupmu? Pertanyaannya berat Pak hari ini. Mendadak diajak untuk berpikir berat ini. Yang paling terpenting ya, pastinya keluarga. Keluarga. Tapi sebelum keluarga, sebenarnya ada sih. Ya pasti hubungan kita dengan Tuhan sih. Itu menurut saya yang paling penting. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, dan juga keluarga. Oke. Kemudian ini pertanyaan sedikit lebih dalam lagi. Kira-kira momen apa dalam hidup Feli yang Feli bisa mengalami kayak life changing. Jadi kayak mengalami perubahan di hidup, mengalami kayak istilahnya kalau kita bilang itu batu loncatan gitu. Hidupnya kayak mengalami lonjakan-lonjakan lebih tinggi lagi. Itu pada saat momen apa, pengalaman apa yang saat itu dialami dan akhirnya pengalaman itu memberikan pelajaran yang berharga buat Feli. Ada nggak kira-kira? Entah di studi atau mungkin di pekerjaan atau di area kehidupan yang lain, mungkin spiritual juga boleh diceritakan kepada kita. Ya, spiritual aja kali ya. Dulu saya ini kan memang dari bayi itu dilahirkan di keluarga Katolik, dibaptis Katolik. Jadi Katoliknya Katolik KTP. Ya, jadi ke gereja pun juga nggak ngerti kenapa harus ke gereja, pokoknya disuruh orang tua ke gereja ya ke gereja setiap hari Minggu. Nah, di sana life changing-nya adalah ketika tahun 2018. Di sana sebenarnya tahun 2018 itu saya mengalami desolasi rohani. Cukup berat sih bagi saya untuk bisa masuk ke dalam fase konsolasi lagi itu berat. Tapi ya nggak ada yang tahu ya, saya simpan semuanya dalam hati saya. Dan kebetulan waktu pada masa ini desolasi ini belum tentu teman-teman tahu nih. Bisa dijelasin apa sih desolasi rohani? Loh. Balik bertanya, oke lah. Teman-teman buat yang belum tahu, desolasi rohani itu adalah sederhananya mengalami kekeringan rohani, gitu. Terus apa tadi? Konsolasi rohani. Konsolasi rohani adalah kebalikan dari kekeringan rohani. Begitu. Sederhananya demikian. Lanjut, Vel. Ya, jadi waktu itu tahun 2018 awal, saya mengalami desolasi rohani, yang mana nggak ada yang tahu. Terus kebetulan, ya nggak tahu ya, makanya Tuhan itu baik banget ya. Tuhan sering pakai orang-orang di sekitar kita, nggak usah jauh-jauh lah, siapapun itu, bahkan orang tua kita sendiri. Di sana saya merasa Tuhan pakai mama sih. Tiba-tiba mama itu ngajak aku pilgrim, jadi perjalanan ke Eropa di saat bulan Maria, yang mana di sana kita itu diajak untuk pergi ke tempat-tempat di Eropa, penampakan Bunda Maria, tempat-tempat penampakan Bunda Maria. Wah, di sana I'm speechless sih. Kayak every day itu is a peaceful day for me. Jadi di sana nggak boleh pegang HP ya. Jadi juga karena internetnya susah ya. Internetnya juga susah kan koneksinya. Jadi sangat minim banget pegang HP.
fokus sama tiap hari itu berdoa, terus habis itu mendengarkan arahan tour guide dan juga homilinya Romo, cerita-ceritanya Romo di bus, dan juga sharing kesaksian-kesaksian dari teman-teman tour itu. Wah, itu luar biasa banget sih. Pelan-pelan, aku merasa sangat bangga banget jadi orang Katolik itu. Karena sejatinya tuh Katolik itu punya banyak histori yang sangat-sangat indah gitu. Dan tiap peristiwa atau setiap tempat itu memiliki maknanya masing-masing yang sangat mendalam. Wah, puji Tuhan ya. Itu waktu ke Eropa itu kemana aja seingatnya Feli? Banyak tempat pastinya kan ya? Benar. Ada pergi ke Fatima, terus juga ke Lourdes, terus juga ke Vatikan juga, ke Roma juga, terus ada yang ke atas gunung itu, nggak tahu sih, penampakan Bunda Maria juga di atas bukit. Jadi gerejanya tuh di ujung bukit gitu, bener-bener peaceful banget sih. Saya lupa namanya apa. Oke. Itu berapa lama itu, Vel? 2 minggu. Sekitar 2 minggu. 2 minggu ya? Iya. Terus kemudian rindu untuk melakukan perjalanan ziarah lagi nggak seperti itu? Absolutely yes. Ya, kalau boleh nih, kira-kira kepingin kemana lagi? Kembali ke tempat itu atau ke tempat lain mungkin ada yang kepingin dipergiin? Kalau Tuhan kasih rezeki dan Tuhan izinkan boleh dikasih waktu dan juga ada dana juga, ya saya pingin pergi ke Israel. Israel, kenapa nih Vel, kok Israel yang dipilih? Karena sebenarnya harusnya Maret kemarin tuh saya ke Israel. Tapi sudah DP. Tapi karena adanya si Koronce itu, Koronce, jadi nggak di ACC sama Pak Bos. Jadi Pak Bos nggak ACC, nggak boleh. Iya sih. Ya. Tapi saya percaya sih suatu saat, nggak apa-apa Andre, mungkin suatu saat bisa pergi sama Andre juga. Amin. Amin. Terus kemudian kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Nah, dalam hidup nih, kira-kira ada pelajaran hidup apa yang sampai saat ini tuh Feli pegang atau punya pengalaman berharga mungkin yang bisa diceritakan pada kita, yang bisa memberkati teman-teman juga untuk bagaimana menghadapi permasalahan hidup atau mungkin menghadapi problematika yang sampai dengan saat ini belum selesai-selesai. Itu prinsip apa sih yang Feli pegang? Oke. Kalau saya itu tipenya orangnya yang never give up. Jadi pilihannya itu cuma 2. Satu, pause. Pause itu istirahat atau mungkin refleksi, terus lebih mengenali diri sendiri, self quality time dengan diri kita sendiri. Pokoknya beristirahat, recharge dulu. Nah, kalau sudah jalan lagi, keep walking. Jadi opsinya cuma 2, istirahat, jalan lagi. Jadi nggak give up. Jadi nggak lihat masa lalu, maju terus ke depan. Itu sih. Wah, luar biasa ya. Ini kita bisa belajar dari Feli, gimana meskipun dia seorang perempuan, tapi dia memiliki spirit untuk tidak pantang menyerah dalam kondisi apapun di hidupnya. Apa yang saya kenal dari Feli ini, so far dia orang yang tangguh, termasuk orang yang ulet, termasuk orang yang menurut saya itu dia mau belajar dan tidak gampang nyerah memang dalam keadaan, itu yang saya tahu. Karena kita mungkin pertama kali ketemu dulu tahun berapa ya, Feli ya? Seingatku 2016 akhir, ya. 2016 akhir, kemudian dari situ mulai, tapi waktu itu juga masih belum komunikasi seperti ini ya, cuma sekedar tahu ya. Ya, Andre ini tapi ternyata, memang terkenal banget sih, semua orang tahu lah kalau Andre itu, Andre Guna. Semuanya pasti tahu. Koko kok balik saya ini. Surabaya, oke. Jadi speechless ini teman-teman, mukanya kelihatan merah enggak ini. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kita sempat ngobrol-ngobrol sebelum ada talk show ini, saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Feli dan ternyata memang benar pengalaman hidupnya dia itu bisa menjadi pembelajaran buat kita. Salah satunya adalah
Lebih baik Feli cerita sendiri deh. Itu yang kamu tulisin itu di notes akhir yang di kertas itu pengalamannya keren banget. Bisa diceritain sama teman-teman nih. Oh, itu tah. Oke, yang terakhir ya, Dre. Ya. Kan jujur saya kan sudah berkecimpung di dunia masyarakat ini kan sudah cukup lama lah. Bukan fresh graduate lah, anggapannya kita bukan fresh graduate. Juga sudah masuk di dunia kerja. Nah, di situ tuh saya belajar. Karakternya orang kan macam-macam ya, Tri ya. Partner kerja, customer, Betul. supplier, bahkan Ya. dalam pelayanan. Dulu kan saya sempat pelayanan, cukup intens sih di paroki saya. Ya. Ada orang yang positif, tapi juga ada yang negatif gitu. Atau mungkin yang kita kurang berkenan lah, seperti itu. Ya, kita nggak bisa memuaskan semua orang, dan kita nggak bisa baik ke semua orang gitu. Nah, jadi kita kalau memang suatu hubungan itu tidak bisa dipertahankan, ya let go, direlakan aja. Daripada semakin membebani kita gitu. Baik itu pertemanan atau mungkin partner kerja atau apa, diikhlaskan aja gitu. Karena sejatinya kan kita harus be good to ourselves first ya. Kita harus baik dulu ke diri kita sendiri sebelum kita bisa menjadi berkat atau berbuat baik ke orang lain. Kalau tangkinya kita kosong, gimana kita bisa memberikan air di orang-orang lain kalau kita sendiri nggak punya air itu, kayak gitu. Jadi, seperti itu. Jadi tetap mesti maintain our healthy self juga sih. Emotionally, spiritually, physically, ya. Nggak cuma IQ, tapi banyak ya. Nggak cuma IQ, tapi EQ, emotional intelligence sih. Saya juga masih belajar sih, Dre. Kayaknya masih banyak belajar dari Andre. Oh, sama. Kita saling belajar ya, saling tukar pikiran, saling ngobrol-ngobrol untuk saling memperkaya satu sama lain. Gitu. Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini teman-teman nggak ada yang tanya ini ya, ini menikmati atau gimana? Ya udah kalau nggak ada yang bertanya nggak masalah, kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Karena waktu di Instagram ini juga terbatas, jadi mungkin teman-teman nanti kita putus di tengah-tengah kalau di Instagram, tapi sebenarnya kita belum selesai. Teman-teman nanti bisa lihat di YouTube channel, nanti saya akan upload hari besok, itu akan paket komplitnya, lengkapnya di YouTube channel besok. Teman-teman bisa lihat di YouTube channel ya, karena kan di Instagram Live ini terbatas waktu, kita nggak bisa lebih dari 1 jam. Kalau nggak salah 45 menit atau 1 jam, karena ini kali pertama saya untuk live Instagram, jadi kita akan uji coba untuk berikutnya apa. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin ada referensi untuk narasumber berikutnya siapa nih kira-kira. Atau mungkin mau dibuat jilid 2 bersama dengan Feli. Itu silakan nanti boleh tulis di komentar, entah di Instagram atau di YouTube, atau di DM, teman-teman bisa kasih masukan, karena tujuannya obrolan Osma ini obrolan santai memberkati sesama, kita bisa membagikan kisah hidup kita yang menginspirasi, menjadikan pelajaran berharga untuk orang lain. Kiranya berkat dari pengalaman hidup yang kita miliki, itu nggak cuma kita keep, tapi kita bagikan kepada orang lain untuk menjadi berkat buat sesama. Itu. Kemudian kita lanjut lagi ke pertanyaan bersama dengan Feli. Nah, lanjut nih Fel. Kira-kira ini sedikit agak ringan ya pertanyaannya ya, karena kan sekarang lagi bulannya Agustus, bulan kemerdekaan. Nah, dalam masa Agustus ini atau bulan kemerdekaan ini, kira-kira Feli punya pengalaman menarik nggak terkait dengan Agustusan atau dengan bulan ini atau terkait dengan kemerdekaan atau dengan ketika masa-masa dalam bulan-bulan Agustus seperti ini? Ada pengalaman menarik nggak? Oke, jadi ingat waktu masa SD, Diri. SD, gimana tuh? Jadi waktu SD, saya tuh tugas ditunjuk sama guru itu selalu jadi petugas, apa tuh namanya protokol ya, apa yang baca? Oh ya, protokol upacara. Membaca Protokol susunan upacara. acara itu ya? Yes, itu. Ya itu berkesan sih. Terus? Karena dari saya disuruh jadi protokol upacara itu, saya tuh ternyata suka gitu loh, kayak gitu-gitu. Kayak mimpin doa, mimpin praise and worship. Jadi suka gitu. Ternyata saya tuh suka dengan hal-hal seperti itu. Oh, jadi kayak menemukan, oh ini sesuatu yang
menarik gitu ya untuk dilakukan. Jadi ketemu panggilannya, ketemu mungkin talentanya keluar. Oh ternyata saya ada passion di sini, mengalami fulfillment di sini, gitu ya. Iya. Oke. Ngomong-ngomong, terus kemudian ada harapan nggak untuk negara kita ke depan gimana? Karena kan habis ulang tahun ke-75 nih ya, momen sekali seumur hidup, 75 tahun, kira-kira ada harapan nggak untuk negara kita tercinta Indonesia ini? Ya kita tuh gini, pertama saya tuh suka sama negara kita tuh karena orangnya tuh ramah-ramah. Ramah-ramah, punya Betul, empati yang tinggi dibanding dengan negara-negara lainnya. Nah, di situ bagus sih. Saya merasa itu, saya bersyukur sih jadi warga negara Indonesia. Cuman ada yang perlu diimprove pastinya, yaitu Oke, mungkin setuju. lebih taat aturan ya, lebih taat sama aturan, lebih taat Ada sama yang bilang itu, otoritas. Gimana? ya, ada yang bilang kalau orang Indonesia ini lebih taat aturan di negara orang daripada di negaranya sendiri. Bener nggak? Kayaknya benar, karena negara lain itu kalau Bener ya? ada fine ya, fine itu apa namanya? Fine harus bayar segini. Pelanggaran, ya. Ya, itu benar-benar strict sih. Jadi Denda. mau nggak mau, ya gitu. Hmm. Kalau Andre Terus sendiri apa lanjut, nih, apa Andre? lagi nih harapannya? Iya. Pertanyaan yang mana? Apa yang buat Yang Andre pertama dulu bangga? ya. Iya. Oke, kalau sebelum saya bangga jadi orang Indonesia, saya ingin share apa yang terkesan dari Agustusan. Jadi, saya itu waktu sekolah ikut OSIS, itu bagian baris berbaris. Jadi bagian upacara, saya dulu sih disiplin. Jadi setiap upacara kita selalu prepare untuk petugas-petugasnya, untuk mereka kita latih, untuk persiapan upacara. Itu bagian saya dalam organisasi intrasekolah OSIS. Nah, yang menarik adalah pada saat kita menjadi paskibra di dalam sekolah. Wah, itu benar-benar pengalaman tidak terlupakan. Kenapa kok tidak terlupakan? Karena kita dilatih oleh militer. Benar-benar militer. Jadi kita pulang sekolah, kita nggak langsung pulang, tapi kita cuma pakai topi, kita latihan baris berbaris. Kita kayak dilatih militer gimana caranya hadap kiri, hadap kanan, balik kanan, hormat, sikapnya bagaimana, itu pengalaman berharga banget. Sempat saya berpikir, kenapa sih kok upacara sampai dibuat seribet ini? Kenapa kok harus ada baris berbaris gitu kan? Harus ada sikap tegak, harus seperti ini, seperti itu, kenapa? Tapi dari situ saya belajar bahwa upacara ini dibuat untuk menghormati kemerdekaan yang kita sudah miliki sekarang, untuk menghormati jasa para pahlawan, untuk menghormati kebebasan yang sudah kita terima karena kita merdeka. Dari situ saya mendapatkan, oh ya, ternyata kita harus hormat terhadap kemerdekaan hari 17 Agustus ini, kita harus hormati. Dan memang latihannya nggak mudah, karena itu pulang sekolah latihan panas-panas. Padahal pada waktu pelaksanaan itu cuma sebentar banget, nggak sampai 15 menit kita sudah selesai, tapi latihannya itu bisa berhari-hari. Itu yang berkesan. Kemudian apa yang membuat saya bangga kepada Indonesia ini, karena sama seperti Feli tadi, orangnya ramah, kemudian kita itu majemuk, berbagai macam suku, ras, agama, keturunan ada di Indonesia. Saya dapatkan hal ini di sekolah. Kebetulan di sekolah saya itu banyak pendatang dari seluruh Indonesia. Sekolahnya Feli kan juga tuh SMA, bener nggak? Dari banyak negara, dari banyak kota di Indonesia kan datang ke sekolahnya Feli kan. Itu saya alami juga di sekolah saya. Yang buat saya bangga adalah saya merasa di sekolah SMA saya ke SMA di Malang, Kolose Santo Yusuf Malang. SMA-nya Feli apa? Oh, boleh sebut merek nih? Boleh lah. Ya, SMA Kasin Dwi 1 Surabaya. Nah, ya favorit ya di Surabaya. Oke, nanti saya akan ceritakan sebenarnya saya masih Sinduit tapi nggak jadi. Gitu ya, oke. Oke, lanjut. Ya, nanti ya. Jadi saya itu kan dari Mojokerto asalnya. Biasa itu ngomong, itu ada Julianto teman saya Mojokerto. Saya itu biasa kalau di Mojokerto itu ngomong bahasa Jawa. Jadi dengan teman-teman itu ngomong bahasa Jawa. Kon, merini, gendut. Jadi ngomong pakai bahasa Jawa, medok gitulah. Nah ternyata setelah di SMA, saya ngomong bahasa Jawa, itu nggak semuanya mengerti. Karena apa? Ada yang dari Nusa Tenggara Timur, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sulawesi, Sumatera, kumpul jadi satu. Dari Bali juga ada. Jadi akhirnya yang harus saya lakukan adalah ngomong bahasa Indonesia. Ternyata beneran loh, ya.
bahasa Indonesia itu mempersatukan kita. Jadi dari situ saya terbiasa untuk ngomong bahasa Indonesia sampai dengan sekarang. Ketika saya diminta tolong untuk membawakan firman dan lain sebagainya, kok saya itu justru dikira orang Jakarta. Karena bahasa Indonesia bisa lancar seperti ini. Saya bilang, ya Iya, itu karena pengalaman di SMA. Bener ya? bener. Bahasa Indonesiamu bagus banget sih, Dre. Ya, puji Tuhan. Thank you. Itu karena pengalaman SMA, Vel. Sampai-sampai ketika saya pulang ke rumah, itu saya ngomong bahasa Indonesia. Orang rumah kaget. Ini Andre ini nggak popo, tah. Karena kebiasaan di SMA itu ngomong bahasa Indonesia. Karena banyak dari negara luar pulau itu ya itulah kita harus pakai bahasa Indonesia. Daripada ngomong bahasa Jawa mereka nggak ngerti apa itu artinya. Daripada ngulang omongan jadi mending ngomong pakai bahasa Indonesia. Gitu, Vel. Oke, lanjut. Baik. Tadi mau tanya apa? Apa? Oh iya, tadi saya sempat cerita. Sebenarnya saya mau masuk Saint Louis tapi nggak jadi. Betul ya? Iya. Jadi ceritanya pada saat itu, ini bonus ya, untuk yang baru melihat pertama kali, saya belum cerita sebelumnya ke siapa-siapa, bahwa Firman juga nggak pernah cerita hal ini. Oke. Tapi khusus dalam Kosma yang pertama ini saya akan cerita. Jadi pada saat itu, saya daftar di SMA di Mojokerto. Kemudian orang tua saya, tanpa sepengetahuan saya, itu mendaftarkan saya di Malang. Ternyata itu merupakan impian mereka supaya saya bisa sekolah di Malang. Akhirnya ketika di perjalanan di mobil, saya tanya sama bapak mama, ini kita mau kemana? Loh, kita mau ke Malang. Ngapain? Ngukur seragam. Kamu kan nanti SMA di Malang. Saya benar-benar shock, kaget, speechless. Karena saya nggak tahu kalau saya didaftarkan di Malang. Akhirnya di perjalanan itu saya bilang, nggak mau. Karena kenapa kok saya nggak mau? Pada saat itu di SMP ada salah satu teman yang kebetulan dia pindahan dari sekolah SMP satu yayasan dengan calon sekolah SMA saya di Malang. Kemudian dia cerita banyak hal, termasuk saya juga cukup takut dari ceritanya dia. Nanti di WAIN itu kamu belajar terus, ulangan setiap hari, tugasnya banyak, nggak bisa bermain, nggak bisa menikmati masa SMA, dan lain sebagainya. Itu takut. Akhirnya saya pikir, nggak, mah, Saint Louis aja. Surabaya. Akhirnya pada saat itu diteleponkan Saint Louis, dan pendaftaran sudah ditutup. Akhirnya nggak bisa, nggak mau, ya sudahlah. Saya ukur seragam, dan ini mungkin rencana Tuhan juga. Akhirnya saya SMA di Malang. Gitu ceritanya, Vel. Ya, coba kalau kamu di Saint Louis mungkin kita bisa jadi teman kelas mungkin ya, Dre ya? Mungkin ya, tapi Saint Louis berapa itu ya? Satu angkatan berapa kelas ya, Vel? Banyak banget kan ya? 12 kali 54 berapa ya, Dre? Segitu. Hah? Satu kelas 54 orang? Iya, dikali 12. Wow, banyak banget ya. Banyak. Lebih banyak sih. Kalau saya di SMA Malang itu, satu angkatan waktu itu 10 kelas, satu kelasnya kurang lebih sekitar 40-45 orang. Ini ada komen di Instagram, ini CC saya sih, saya jadi agak sanksi. Dia mau tanya, boleh usul topik? Tergantung topiknya apa. Halo, mau tanya itu, wah ini nggak diduga-duga ini ya. Fail, maafkan kalau ada yang kurang berkenan. Silakan C, mau tanya apa? Saya panggil CC saya itu Cici. Apa? Mau tanya apa? Ini dikasih kesempatan loh. Tanyanya ke kamu, Dre. Oke, sambil kalau gitu WA pribadi aja, jangan di sini. Oke, sambil kita lanjut menunggu pertanyaan yang ada, mungkin kita lanjutin pertanyaan. Apa, Vel? Enggak. Wah, Andre ini peka banget. Enggak. Sorry, Nimahu. I have to speak in Indonesian because the event is, we have to speak Indonesia. Sorry if you cannot understand. Ada teman dari dari Mongolia, ya. Oh, Mongol. Hai. Iya, itu yang ngomong siapa? Mau tanya. Oh. He's from Mongolia. Yes. Wow, keren. Mongolia. Wih, kalau di sana itu ngomong apa berarti? Bahasa Mongol. Bahasa Mengku. Bahasa dia punya bahasa sendiri sih. Feli bisa bahasa Mengku? I cannot speak your language anyway. Nimahu. Nggak bisa. Wow. Ya, boleh ya. Lanjut. Jadi kita ngobrol sama Feli. Ngobrol sama Feli ini ada orang dari
dari luar negeri, dari Mongol sampai nonton loh. Amazing kali ini. Ya, I You miss give you. awesome impact. Oke, itu dibalas tuh ya. Aduh, sorry ya guys, Series with Feli aja. nggak bisa nyapa satu-satu. Ini ya pasti fokus di Zoom. Jadi kesempatan ini tuh kita nggak cuman record di Instagram, tapi kita juga record di Zoom. Nanti kita akan edit sedikit dan besok bisa diupload. Karena di Instagram ini terbatas. Kiranya kalau kita ngobrol 1 hour atau 1 jam sama Feli ini not enough. Jadi perlu ada the next hour with Feli. Oke, ini karena kita lihat komen-komen ini, jadi kita nggak apa-apa lah ya. If you want to ask something, just ask Feli. Oke, nggak apa-apa Fel, kalau sama digabung sama bahasa Inggris kita ngerti kok. Oke. Alright. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya, ini waktunya masih ada berapa lama nih untuk di Instagram, Fel? 10 menit ya, Dre? Wow, 10 menit ya kalau di Instagram ya. Oke, kita mau closing untuk di Instagram. Closingnya kita adalah apa nih closingnya ya? Kira-kira closingnya apa ini untuk Instagram kita nih? Ada usulan? Boleh. Ini yang berema di hatiku ya selama beberapa minggu ini, Dre, yang aku mau sharingkan. Boleh. Mungkin terkadang itu kita berdoa, kita ingin ini, ingin itu, gitu. Which is good, nggak apa-apa, karena Tuhan kita kan adalah Tuhan yang baik ya, Allah yang baik. Cuman terkadang kalau doa kita belum dikabulkan itu pastinya bukan karena Tuhan nggak sayang sama kita. Tapi Tuhan itu begitu sayangnya sampai dia harus menunggu memberikan yang kita minta itu di waktu yang tepat buat kita menurut dia. Ya, jadi every blessings in our life itu come with great responsibilities. Jadi mau minta pasangan hidup, mau minta kerjaan yang bagus, itu pun juga akan ada responsibilities-nya yang cukup besar ketika kita sudah mendapatkan itu. Nah, tinggal kitanya itu sudah siap atau belum. Kalau kita mendapatkan tanggung jawab yang besar itu sih, kayak gitu. Jika kita sudah siap, kita pasti percaya ya, Dre ya, kalau Tuhan pasti akan memberikan. Seperti itu, teman-teman. Thank you, Fel. Masih ada waktu nih. Silakan speech-nya Feli dilanjut. Aduh, aku jadi minder. Ini banyak suhu-suhu. Ini banyak suhu-suhu yang lebih. Oh iya? Iya, yang pengalamannya jauh lebih luar biasa nih, Bobby Suharto. Waduh. Halo, suhu. Ampun. Bukan susu, itu satu umur sama kita. Iya, suhu. Oh ya, suhu. Oke, apa lagi, Fel, yang bisa dibagikan? Dan juga ya ini. Ini dari Ceceku nih yang tanya nih ya. Menurut kalian berdua sebagai orang muda Katolik, cara pelayanan yang oke di luar lingkup gereja, misal di tetangga, teman beda agama, gimana, Fel? Oke. Ya, kita kan bisa menjadi berkat jika kitanya sendiri itu sudah beres dengan dirinya kita sendiri ya. Maksudnya, we are healthy emotionally, mentally, spiritually gitu. Nah, setelah itu baru kita bisa kasih berkat, bagi-bagi berkat buat karyawan kita, teman-teman kita, keluarga kita, seperti itu. Caranya ya gampang sih. Dengan kita selalu ya menjalankan ajaran Tuhan sih. Menjadi orang yang positif, juga membantu orang yang kesusahan. Caranya simple sih. Bahkan kita berempati dengan orang itu juga sudah bisa menjadi berkat dengan orang lain sih. Nggak harus secara materi. Gitu. Mendengarkan orang yang kesusahan itu juga sudah bisa jadi berkat. Dari hal-hal sederhana menunjukkan kasih ke sesama kita itu termasuk sudah pelayanan ya, bisa dikatakan itu pelayanan kita sama orang lain. Benar. Jadi nggak perlu harus hal-hal yang besar atau memberikan sesuatu barang mungkin, tapi dari perhatian, empati, ya sebenarnya itu semua sudah diajarkan sejak kecil ya, untuk kita juga berbuat baik sama orang lain gitu. Oke, karena ini masih ada waktunya, mungkin mau dilanjut speech-nya Feli. Ada yang mungkin ketika memikirkan talk show kita pada malam hari ini, sempat terpikir sesuatu ingin bagikan kepada teman-teman, ada lagi nggak kira-kira? Ada satu nih. Kalau dalam hidup bermasyarakat nih, maksudnya.
maksudnya hidup dengan di dunia sosial ini, kita nggak bisa expect orang itu seperti apa yang kita harapkan sih. Itu pasti 100% bakal kecewa. Tapi cuman pada Tuhan aja sih kita bisa berharap dan percaya, menurutku. Jadi instead of kalau kita ada masalah, kita lari ke kanan ke kiri, dapat opini kanan kiri yang belum tentu benar, belum tentu sesuai buat kita, ya lari sama Tuhan. Itu dari pengalaman aku pribadi sih. Karena kalau waktu aku ada masalah ketika kanan kiri bilang ini itu, ya baik sih, suggestion-nya benar-benar memberkati. Cuman yang paling tahu diri kita sendiri, kadang kita sendiri yang nggak terlalu ngerti sih. Diri kita kan kompleks ya, human mind is very complex gitu. Our emotion juga kompleks banget. Ya cuman Tuhan ya yang tahu yang terbaik buat kita dan tahu kita luar dalam, menerima kita apa adanya dengan penuh kasih. Jadi menurutku ya larinya ke Tuhan sih yang pertama dan utama. Oke, statementnya Feli ini sangat disayangkan. Ini akan menutup talkshow kita di Instagram. Jadi sebelum kita nanti tiba-tiba mati, jadi better kita siapin closing. Dan setelah closing, kalau masih ada waktu, kita boleh lanjut di Instagram. Jadi teman-teman, demikian closing dari demikian acara Osma di live Instagram kita pada malam hari ini. Dan sangat disayangkan kita harus menutup acara kita. Jadi kalau teman-teman ada masukan atau untuk next sarannya apa nih, Osma mau dibuat seperti apa, atau dengan Feli lagi, atau ada saran untuk narasumber yang lain, atau dibuat modelnya yang berbeda, atau ada masukan apapun untuk supaya talkshow ini bisa lebih lanjut, atau teman-teman ingin dapat apa, itu bisa kirimkan komen, kritik, saran apapun di DM saya atau di kolom komentar yang nanti ini akan saya save dan saya upload di Instagram saya. Harapannya ini bisa menjadi berkat buat kita semua, tidak ada gading yang tidak retak, tapi kita belajar dari kesalahan yang kita pernah perbuat untuk menjadi lebih baik lagi. Tidak ada yang gading tidak retak bukan menjadi alasan untuk kita tidak berubah menjadi lebih baik. Harapannya kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, karena kita hidup ini panggilannya adalah untuk melayani Tuhan dan sesama. Salah satunya melalui sharing yang kita berikan. Demikian halnya untuk malam hari ini, cukup sekian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah gabung dengan kita. Dan saya izin pamit, mungkin Feli mau pamitan, silakan. Ya, thank you teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk dengar-dengar bincang-bincang sama Andre. Oh, mungkin ada yang mau mencalonkan diri sebagai next guest, boleh kontak Andre. Boleh. Ya. Atau mungkin next-nya acaranya Feli yang jadi host juga boleh kok, teman-teman. Boleh ya, Dre? Wah, itu saya excited banget. Boleh banget dong. Ya, aku pengen banget sih, Dre, kopek-kopek kamu. Karena sejujurnya sebenarnya yang lebih berat untuk diwawancara itu si Andre. Oke, Fel, kita masih ada waktu nih untuk Instagram. Ada pesan nggak buat teman-teman? Ya, teman-teman stay healthy ya, stay happy juga. Maksudnya tetap bersyukur sih dengan masa-masa kayak gini, tetap bisa kumpul sama keluarga, karena kesehatan itu sekarang nomor 1 dan mahal harganya sih. Jadi, enjoy the moment, cherish the moment sama keluarga, sama teman-teman juga, seperti itu. Nanti sampai jumpa lagi kapan ya, semoga segera bisa ketemu lagi ya, kita semuanya. Halo, Mon. Amin. Oh, kenal tuh. Itu Jessica juga, Om. Banyak, ya. Oke, thank you, Vel ya. Mau dilanjut, ada yang tanya? Nggak ada ya di Instagram ya? Sudah ya? Nggak ada. Nanti mungkin sesimu banyak yang tanya, Dri. Oke, teman-teman, thank you yang di Instagram. Kita akan sudahi, karena daripada nanti tiba-tiba kita ngobrol di tengah-tengah mati, jadi lebih baik kita sudahi. Nanti kalau teman-teman kepingin tahu lebih lanjut seperti apa, saya akan upload di channel YouTube saya, di Andre Gunautomo. Hari Minggu besok, kita akan lanjut di Zoom kali ini. Oke, teman-teman, lanjut sekarang di YouTube kali ini, karena nanti kita akan upload via YouTube. Buat yang teman-teman Instagram, ya kalian perlu untuk menonton kelanjutan dari Instagram Live kita, karena ada hal-hal yang sangat menarik yang tadi belum dibahas di Instagram. Kita akan bahas kali ini, kupas tuntas dengan Feli, tentang hal relationship. Nah, penasaran kan? Langsung aja kita langsung kepoin Feli. Buat yang teman-teman Instagram, ya kalian perlu untuk menonton
kelanjutan dari Instagram Live kita, karena ada hal-hal yang sangat menarik yang tadi belum dibahas di Instagram, kita akan bahas kali ini, kupas tuntas dengan Feli, tentang hal relationship. Nah, penasaran kan? Langsung aja kita langsung kepoin Feli. Kira-kira Feli ini secara relasi gimana sih statusnya? Status saya single dan masih berdoa ya, di dalam doa juga supaya diketemukan dengan jodoh yang tepat gitu, yang terbaik dari Tuhan. Kalau Andri sendiri gimana? Pertama saya mau kata puji Tuhan untuk teman-teman jomblo-jomblo yang masih belum ada pasangan, ada kesempatan, siapa tahu di antara kalian ada yang menjadi jodohnya Feli. Oke. Ini supaya mereka semangat, Fel. Oke, kalau saya sendiri sama. Puji Tuhan sampai sekarang single. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kenapa kok puji Tuhan? Iya, ternyata ketika kita single dan kita nggak fokus untuk terlalu terbebani dengan status kapan kawin, kapan nikah, kapan punya pacar, dan lain sebagainya. Ketika kita fokus pada Tuhan dan pada karir kita, apa yang mau kita explore dari diri kita, itu kita bisa dapatkan banyak. Itu yang saya dapatkan, Vel. Jadi banyak benefit ternyata yang kita bisa dapatkan ketika kita dalam masa mempersiapkan ini untuk menuju ke pernikahan, untuk berrelasi dengan orang lain, ternyata benefitnya banyak loh kalau misalkan kita menjadi seorang single. Bener nggak menurutmu? Ya, menurutku setiap masa itu pasti memiliki keindahannya masing-masing ya. Mau single, mau yang sudah berkeluarga, atau mungkin yang sudah ditinggal anaknya keluar rumah juga. Semuanya punya keindahan masing-masing sih. Ya, betul. Jadi kita perlu untuk beradaptasi dengan momen-momen itu ya. Oke, kemudian nih, seandainya ada yang tanya sama Feli, kira-kira menurut pandangan seorang Feli, itu seorang pria yang bisa menjadi pasangannya atau seorang calon yang ideal, itu harus gimana sih? Sebenarnya nggak muluk-muluk sih. Bisa seiman dan seagama, itu aku udah seneng banget sih, aku bersyukur banget. Terus juga orangnya bertanggung jawab, setia, intinya takut sama Tuhan aja deh, itu udah paket lengkap, include semuanya yang aku bener-bener dambakan, kayak gitu sih. Oke, menarik banget kan teman-teman, ternyata kadang kita itu berpikir terlalu tinggi sampai kita itu nggak berani untuk melangkah, nggak berani untuk maju. Tapi ternyata dari seorang Feli kita belajar yang paling penting itu adalah karakternya, imannya, kemudian bagaimana dia untuk bersosialisasi dengan sesama, karakter yang baik, terus kemudian pondasinya yang benar, iman. Itu ternyata yang lebih penting dari semuanya. Nah, jadi kalau ada yang mungkin merasa, aduh aku mungkin punya kekurangan di sini, di sana. Tapi kalau kita berusaha untuk mengejar ke karakter kita, pembentukan karakter kita menjadi lebih baik, masih ada kesempatan. Ya. Oke. Yeah. Kemudian lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, yang tadi belum ditanyakan di Instagram adalah, seandainya Feli dikasih kesempatan untuk mengulang apa yang ingin diulang, Fel? Apapun itu. Mengulang ya? Oke. Yang pertama, saya sebenarnya pengen masuk jurusan psikologi. Tapi waktu itu lebih diarahkan ke arah bisnis. Jadi sebenarnya passion saya tuh yang berbau-bau psikologi gitu sih. Suka banget gitu. Kalau misalnya boleh ngulang sih, pengennya jurusan psikologi aja. Kayak gitu. Kenapa, Vel? Kok tertarik dengan jurusan psikologi? Dari dulu tuh saya suka banget hafalan. Terus analisa, itu suka banget. Observasi itu suka. Gitu. Terus kemudian kalau misalkan ambil psikologi, mau dilanjut jadi psikiater atau apa mungkin? Pastinya pengennya jadi psikolog ya. Jadi benar-benar di bidang itu kayak gitu. Pinginnya seperti itu. Tapi puji Tuhan ya, sekarang kan semuanya online, bisa online. Kita bisa ngambil master degree atau degree-degree yang ke arah psikologi itu lewat online, bisa dari luar negeri juga bisa. Itu sih. Oh ya, benar banget ya.
Jadi masih ada kesempatan untuk Benar. hal itu. Oke, kemudian sekarang kita mau kasih closing statement nih buat teman-teman sekalian. Kira-kira closing statement dari Feli apa untuk pembicaraan kita pada malam hari ini? Oke. Aku kayak mau ingetin teman-teman sih kalau every blessings to come with great responsibility. Setiap anugerah itu satu paket dengan juga tanggung jawab yang besar gitu. Jadi kalau instead kita fokus sama berkatnya, untuk mendapatkan berkatnya itu kita fokusnya lebih ke arah siap-siap gitu. Siap-siap supaya kita itu ketika berkat itu datang, kita sudah siap gitu, mengemban tanggung jawab itu. Seperti itu. Oke, thank you, Vel. Kemudian tadi saya baru ingat, katanya Vel mau tanya sesuatu tentang relasi ke saya. Apa ya, Vel? Oh iya, boleh ya saya tanya ya. Boleh. Ya, mungkin buat teman-teman yang single kan bisa terberkati dengan pertanyaan ini. Kadang kan kita sebagai cewek maupun cowok ya sama aja, kita merasa sedikit insecure. Sebenarnya kenapa ya jodoh sejati saya itu belum datang? Padahal saya sudah berusaha, berkomunitas, ketemu banyak orang, mengenal banyak orang, dan juga berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan lain-lain. Tapi kok rasanya kayak ada mental block gitu. Ada sesuatu dinding yang tidak terlihat yang menutupi kita, sehingga kita itu mungkin terjebak dalam toxic relationship atau gagal dalam membina relationship itu selama belum menikah gitu. Kira-kira Dre, kan pengalaman Andre kan banyak banget dalam berkomunitas dan juga bertemu dengan banyak macam tipe-tipe orang dan lain-lain seperti itu. Dan juga banyak yang konsul sama Andre juga. Kira-kira apa ada atau Dre? Mungkin ada mental block atau sesuatu itu yang nggak terlihat itu, yang tanpa kita sadari itu kita nggak realize gitu. Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya dari Feli. Jadi ada yang namanya mental block. Biasanya itu muncul dari trauma atau pengalaman di masa lalu yang masih belum kita selesaikan dan itu masih membekas di dalam diri kita. Sehingga hal itu menghalangi kita untuk melangkah ke depan atau move forward. Ada penghalang. Nah, gimana caranya untuk menyingkirkan mental block itu? Kita harus yang namanya refleksi atau merenung. Kita harus ambil waktu untuk self time ya atau me time kita merenung kira-kira so far itu kita gimana, pandangan kita tentang relasi gimana, ada trauma nggak terhadap relasi yang pernah kita lakukan atau pernah kita jalin. Kalau misalkan ada trauma, ada kejadian yang tidak enak, ada pernah dikecewakan, kira-kira sekarang saya sudah let go atau masih stuck di dalam posisi itu. Jangan-jangan kondisi, mungkin ambil contoh, kita pernah diselingkuin. Jadi pada saat kita dalam relasi sebelumnya kita pernah diselingkuin. Dan ternyata ketika kita mau memulai suatu relasi, kita takut kalau nanti suatu saat kita akan diselingkuin lagi. Nah, ketakutan ini bisa menjadi mental block buat kita. Atau mungkin kita pernah, dilecehkan ketika kita menjalin relasi sebelumnya. Ini juga bisa menjadi mental block atau penghalang untuk kita membuka relasi yang baru. Yang harus kita lakukan adalah koreksi diri, dan kalau mungkin ada kejadian yang tidak enak di masa lalu, kita harus lakukan namanya pengampunan kepada kejadian tersebut, kepada diri kita, terhadap orang yang menyakiti kita. Semua hal yang membuat kita terluka, itu kita harus lakukan pengampunan. Gimana caranya untuk mengampuni? Kita datang sama Tuhan, kita minta Roh Kudus untuk singkapkan apa yang menjadi penghalang dalam hidupku sampai dengan saat ini. Di dalam suasana doa, nanti Roh Kudus akan ingatkan kita. Roh Kudus adalah roh yang dia punya blueprint kehidupan kita secara lengkap. Dia benar-benar tahu problem kita di mana, di area mana. Nanti Roh Kudus akan singkapkan. Mungkin ketika kita diingatkan tentang hal itu, kita mengalami penolakan. Enggak mungkin lah. Masa karena itu aja aku terluka. Nah, coba diikuti. Hatinya dirasakan. Apa yang perlu kita lakukan? Dari situ, kalau kita diingatkan akan hal itu, kita hadirkan sosok Tuhan, kita datang, kita minta, ya Tuhan, aku mengalami pahit atau luka di kejadian ini. Aku minta bantuanmu, dan aku mau mengampuni hal itu, orang itu, kejadian itu, dan aku minta pemulihan daripadamu saat ini, biarlah cintamu boleh membalut luka-luka yang ada dalam hatiku. Itu yang kita lakukan. Dan setelah itu kita lakukan, mungkin nggak sederhana ya, nggak sebentar, butuh waktu yang cukup lama, it's okay.
Yang penting kita koreksi diri, improve diri lagi, menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sampai suatu saat, kalau memang menurut Tuhan ini sudah waktunya, itu masalah timing sih. Benar tadi katanya Feli, masalah timing, mungkin ada something big yang di-prepare untuk kita bisa menerima berkat Tuhan. Percayalah, kalau kita benar-benar minta sama Tuhan, ya maka Tuhan akan kasih yang terbaik. Tapi waktu itu adalah haknya Tuhan, bukan haknya kita. Bagian kita adalah bertekun di dalam doa, meminta kepada Tuhan. Maka pada waktunya Tuhan, percayalah waktunya yang terbaik, asal kita benar-benar percaya dan berserah kepada Tuhan, maka waktunya Tuhan itu adalah waktu yang paling tepat untuk kita, pas untuk kita mendapatkan seseorang yang terbaik untuk kita juga. Amin. Kurang lebih seperti itu, Vel. Amin. Ya, baik. Jadi, itu lebih ke arah internal ya. Kita kopek-kopek internal kita dulu ya. Kadang Benar. kita masih bawa beban-beban, baggage yang lalu-lalu gitu ya. Jadi, mau jalan ke depan tuh kayak nyeret-nyeret, nyeret-nyeret kaki Betul. gitu. Ya, seperti ada rantai yang belum dilepas. Akhirnya kita nggak bisa maju ke depan. Nah, rantai itu harus dilepaskan dengan refleksi. Sebenarnya kalau teman-teman tahu, ada yang namanya seminar penyembuhan luka batin. Itu bagus banget untuk membantu kita healing batin kita yang terluka itu bisa disembuhkan. Dan nanti kita dibantu untuk melihat kira-kira dari kita di dalam kandungan. Karena ternyata ini, Vel, sejak kita di dalam kandungan aja kita bisa terluka loh. Iya. Jadi dari dalam kandungan sampai sekarang, itu nanti kita akan dibantu untuk melihat kita bagaimana, sudah pulih belum, sudah mengampuni belum. Karena kalau kita masih terluka, kita dapat pasangan, otomatis kita akan mendapat pasangan yang biasanya cenderung melukai kita juga. Jadi luka itu harus disembuhkan terlebih dahulu. Diri ini harus utuh terlebih dahulu, baru kita akan mendapatkan pasangan yang utuh. Karena orang yang terluka, dia nggak bisa melihat gambar dirinya secara benar, tapi secara keliru. Nah, dia akan menarik orang yang memiliki gambar diri yang keliru juga. Contoh gini, kalau misalkan kita adalah seorang yang suka tergantung dengan orang lain, maka kita akan mendapatkan orang yang suka untuk istilahnya apa ya? Dependent, lawannya adalah codependent. Jadi intinya gini, kalau misalnya kita suka tergantung sama orang lain, kita kekanak-kanakan, misalkan cowok nih ya, dia suka banget untuk dimarahin, suka banget untuk dikasih tahu, dia suka banget perasaan-perasaan atau pengalaman-pengalaman ini, dia suka banget. Maka dia kecenderungan akan mencari orang yang bisa men-treat dia seperti itu. Orang yang suka marah, biasanya dia cari wanita yang lebih tua, untuk bisa, dalam tanda kutip, ngemong dia, memelihara dia, merawat dia, marah-marahin dia, dan lain sebagainya. Nah kan ini hubungannya nggak sehat. Ini nggak benar. Kan seharusnya nggak seperti itu. Nah ini harus diberesin dengan luka-luka itu tadi. Trauma-trauma di masa lalu itu harus diberesin. Kalau itu sudah beres, maka kita menjadi pribadi yang utuh, dan kita siap untuk menerima orang yang utuh juga. Gitu. Baik, paham. Wah, ini PR-nya banyak ini ya, untuk para single ini. Iya. Benar. Jadi, satu lagi nih, Vel. Seringkali kita itu compare diri kita dengan others, dengan orang lain. Wah, dia sudah menikah, dia sudah punya anak, dia anaknya sudah mulai besar, dan lain-lain. Hati-hati. Kalau itu kita ikuti, maka diri kita akan di-lead oleh si jahat. Kita iri hati itu adalah pintu dari dosa-dosa yang lain. Benar nggak? Jadi karena iri hati, Kain itu membunuh saudaranya. Karena iri hati, terus banyak dosa di dalam Alkitab itu karena iri hati. Termasuk malaikat Tuhan, Lucifer, itu jatuh karena iri hati juga. Dia ingin menyamai Tuhan. Jadi, ayolah, setiap orang itu punya momen yang berbeda. Setiap orang itu timingnya berbeda. Percaya saja sama Tuhan. Jangan sesali yang sudah-sudah. Jangan compare dirimu dengan orang lain dan akhirnya kami terpuruk dan tidak bisa menjadi orang lain. Compare untuk buat dirimu menjadi lebih baik, is okay, itu harus. Oh dia bisa, aku pasti bisa. Itu okay. Tapi jangan compare sesuatu yang sudah timingnya berbeda, kita nggak bisa kembali ke momen itu, kita compare terus. Akhirnya kita nggak bisa maju. Contoh, oh dia menikah di usia 27. Aku sekarang sudah usia 29. Aduh kok gini ya. Kalau kita compare terus, kita nggak bisa maju. Compare dengan apa yang kita bisa lakukan. Bisa termotivasi. Oh, usahanya maju, aku juga bisa maju. Gitu. Jangan compare dirimu dengan masa lalu seseorang atau kejadian yang sudah berlalu. Karena
come on, lebih baik tidak menikah kalau menurut saya daripada menikah dengan orang yang salah. Masa demi mengejar usia, aduh usiaku sudah sekian, aku harus menikah. Siapapun yang mendekati aku pasti terima. Nah, kan nggak bisa gitu juga. Jadi come on, gitu loh. Ini bukan sesuatu yang remeh. Hal pernikahan bukan sesuatu yang remeh gitu ya. Tapi ini adalah sakral. Ini merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang kudus, sesuatu yang ibaratnya itu bukan sesuatu yang main-main. Dalam mempersiapkannya, setiap orang berbeda-beda. Yang penting adalah pastikan ketika kita mau menikah, pada saat itu kita sudah pulih, kita sudah berbahagia, dan kita bertemu dengan orang yang pulih juga, orang yang berbahagia juga, dan pernikahan kita itu diberkati, direstui oleh kedua keluarga, kita sudah sama-sama siap membangun bahtera rumah tangga, baru putuskan untuk menikah. Umur, masalah usia, it's okay lah. Berapapun, asal kita sudah dewasa, sudah mature, sudah siap, laksanakan. Sekalipun mungkin usia secara atau dunia, orang-orang sekitar, aduh usiamu ini sudah usia pernikahan. Tapi secara pribadi kita masih belum siap, ya sudah, jangan lakukan dulu. Karena hidup kita bukan tergantung kata orang lain kok. Hidup kita itu tergantung apa kata Tuhan, dan keputusan apa yang kita ambil dalam hidup ini. Gitu. Ya, jadi live, ya, aku ingat kata-katamu nih, pendek tapi mengena banget. Live in freedom with God. Gitu. Nah, betul. Ya, jadi sebenarnya ini termasuk panggilanku sih, Vel, untuk cerita tentang relationship ke orang-orang lain. Karena seringkali mereka itu salah kaprah dalam hal relasi. Mereka, istilahnya, karena mungkin nggak tahu kebenarannya bagaimana, akhirnya mereka ambil keputusan atau pilihan yang salah. Atau mungkin memaksakan sesuatu yang belum waktunya. Akhirnya, kalau kita lihat, Feli kira-kira punya nggak teman yang bercerai? Ada. Ada ya? Satu? Ada. Atau lebih? Baru tahunya 2 sih. 2, oke. Ya. Saya juga punya. Jadi, kita bisa cari pelajaran dari mereka. Jadi, tunggu waktu yang terbaik itu adalah golden moment. Itu yang paling berharga. Gitu. Karena banyak orang yang, menurut saya, ketika saya melihat orang-orang yang menikah pasangan muda, sebenarnya mereka itu belum siap. Tapi mereka memaksakan untuk menikah. Sangat disayangkan sih. Yang nanti jadi korban adalah anak-anaknya mereka. Karena kalau sudah menikah itu orang bilang, no turning back. No turning back. Bener gak? Bener. Gak bisa tuh balik. Iya. Gitu, Vel. Oke. Thank you, Sidre. Sangat-sangat jelas. Puji Tuhan. Oke, teman-teman, kita tutup sekian aja ya. Nanti mungkin kalau dilanjut gak selesai-selesai, mungkin ada pembicaraan berikutnya. Nanti kalau teman-teman ada yang request, hostnya Feli aja, Andre, kurang, nggak apa-apa, nanti bilang aja di komen nanti. Iya. Nanti kita saya akan dengan timbang. Saya dengan senang hati akan mengkopek-kopek. Oke, terima kasih Feli untuk kesempatan yang diberikan. Semoga Tuhan memberkati seluruh kehidupannya, dan kita mau tutup dengan doa. Yuk, kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini, sharing-sharing yang boleh kami lakukan satu sama lain. Saat ini kami juga mau berdoa bagi orang-orang muda di luar sana, yang saat ini sedang mencari kebenaran, sedang bimbang, sedang mengalami struggle dalam hidupnya atau apapun. Kiranya Kau berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, tambahkanlah iman, harapan, kasih kepada mereka senantiasa. Kami percaya pembicaraan kami ini menjadi berkat, boleh menjadi manfaat buat orang-orang lain di luar sana. Ya Tuhan, tolong berkatilah teman-teman kami yang sedang menonton video ini juga. Kiranya Engkau lindungi keluarga mereka, kesehatan maupun pekerjaan, dan mampukanlah kami semua di sini untuk dapat menjadi berkat buat yang lain, meskipun di masa-masa sulit seperti ini. Kiranya Tuhan menumbuhkan iman kami, dan juga senantiasa memberikan kami pengharapan di dalam Tuhan, selama kami melalui cobaan demi cobaan dalam hidup kami. Ya Bunda Maria, kami mohon juga atas doa-doa Bunda kepada kami, supaya Allah Bapa berbelas kasih kepada kami, anak-anaknya. Ampunilah dosa-dosa kami, dan kami bersyukur memiliki
Allah Bapa yang sungguh Maha Kasih dan Maha Baik bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa Amin. dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you, Vel. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus berkati. Ya, God bless you too. Oke, lanjut, Tri. Vel. Lanjut. Kamu mau break dulu? Mau minum dulu? Mau ke toilet dulu? Enggak, lanjut aja. Oke, lanjut ya. Kalau gitu, aku yang izin ke toilet sebentar. Oh, boleh, Dre. Boleh. Ini recordnya gimana ya? Di pause Tak atau? pause ya. Oke. Boleh. Bentar. Aku mau tanya apa ya? Oke, sudah.